kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa, terima kasih. Lukian, kenapa kamu selalu memberiku perasaan yang akrab? Membuat orang sulit menahan diri. Yuchen, Perasaan ini sungguh luar biasa. Tidak, bahkan tunanganku, Linda. Tunangan, benar. Aku yang sekarang tidak pantas memperlakukan Lukian seperti ini. Maaf, aku hanya tidak bisa mengendalikan perasaanku. Selain kamu, tidak ada orang yang bisa memberiku perasaan akrab dan dekat seperti ini. benarkah? Tapi aku dengar kamu punya tunangan, tapi kamu bilang kamu dekat denganku. Beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Sebelumnya, aku mengalami kecelakaan dan amnesia. Aku sama sekali tidak ingat apa-apa. Meskipun dia bilang dia adalah tunanganku, tapi aku tidak merasa akrab sama sekali. Seperti yang kuduga, trik Linda tidak bisa menipumu. Aku terus mencari cara untuk mencari tahu kebenarannya. Kamu tahu sesuatu? Kebenaran membutuhkanmu untuk mencarinya sendiri, dan ingatan juga sama. Tetap bertahan pada arah yang kamu pilih. Akan ada hasil yang kamu inginkan. Aku akan menemanimu mencari kebenaran. Terima kasih, kamu bersedia percaya padaku. Direktur Lu, ada keadaan darurat. Aku mengerti, aku akan segera ke sana. Apa yang terjadi? Ada sedikit masalah di kantor, aku harus pergi mengurusnya. Perusahaan? Aku masih belum tahu apa pekerjaanmu. Perkenalkan, aku adalah presiden perusahaan elektronik grup Lu di negara Hua, serta menjabat sebagai CEO grup Kuan. Kali ini datang ke negara M untuk mengurus beberapa urusan cabang perusahaan. Tidak disangka kamu begitu hebat. Aku akan mengantarmu ke sana. Untungnya, dia tidak menyembunyikan semua tentang dirinya dariku. Dulu, Yujen suka menyentuh rambutku seperti ini. Ada apa melihatku seperti itu? Ah, tidak apa-apa. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Terima kasih. Aku masuk dulu ya. Kalau ada waktu, aku akan menghubungimu lagi. Baik, telepon saja nanti. Perusahaan ini terasa sangat familiar. Akhir-akhir ini, aku merasa ada banyak perasaan yang akrab. Mungkin dokter Gu punya cara untuk membuatku mengingat lebih banyak. Kenapa berhenti? Otakmu sudah mulai mengeluarkan reaksi penolakan. Kalau dibiarkan terus akan berbahaya. Jelas-jelas rasanya aku akan mengingat sesuatu. Dokter Gu, aku masih ingin mencobanya lagi. Karena obat-obatan dan hipnotis, ingatanmu menjadi buruk. Kita harus membimbingnya perlahan-lahan. Baiklah, kamu adalah seorang dokter. Aku akan menurutimu. Entah bagaimana urusan Lukian. Dokter Gu, Lukian bilang ada seseorang yang sangat penting baginya yang tidak ingat padanya. Apakah kamu tahu orang ini? Tentu saja orang itu sekarang ada di negara M. Apa? Bisakah kau memberitahuku tentang orang ini? Kenapa kamu menanyakan ini? Sejak hilang ingatan, aku sering bermimpi bertemu dengan seorang wanita dengan wajah yang kabur. Sepertinya orang yang dekat denganku, dan Lukian sangat mirip dengan orang yang ada di mimpiku, jadi aku mulai berhubungan dengannya. Semakin lama aku bersama dengannya, aku semakin jatuh cinta padanya. Aku selalu merasa bahwa kami saling mengenal. Tapi dia tidak mau memberitahuku tentang dirinya sendiri. Kamu dan dia adalah kakak beradik. Bisakah kamu memberitahuku tentang dia? Meskipun dia kehilangan ingatan, tapi Lukian adalah orang yang paling dekat dengannya. Perasaan ini tidak bisa dihapus. Lebih baik kau tanya langsung padanya. Aku rasa dia tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Semoga ini bisa memberimu kesempatan untuk berduaan dan membuatmu mengingatnya lebih awal. Bertanya padanya, apakah dia akan memberitahuku? Dia adalah wanita pertama yang membuatku bersemangat untuk mencium. Tapi aku tidak suka Linda yang merupakan tunanganku. Sepertinya Linda menyembunyikan banyak hal dariku, tidak peduli apa tujuannya. Kali ini aku harus meninggalkan dia dan memulihkan ingatanku sesegera mungkin.
Apakah Lukian sudah pulang kerja? Sepertinya tidak mungkin bertemu secara kebetulan lagi. Lain kali telepon saja dia. Hari ini sibuk sampai selarut ini. Itu dia. Capek ya? Hah? Eri, kenapa kau kemari? Masih hangat. Minumlah sedikit untuk memulihkan energi. Terima kasih. Bagaimana? Apa sesuai seleramu? Ya, aku sangat menyukainya. Kemana kau akan pergi, Direktur Lu? Bisakah kamu membawaku ke bar untuk minum? Aku ingin bersantai sebentar. Kamu yang menyetir. Aku bersedia melayanimu. Rambutmu berantakan. Yuchen, kamu masih sama seperti sebelumnya. Gerakan kecil yang tidak sengaja bisa mengeluarkan pesona yang begitu kuat, sehingga aku tidak bisa mengalihkan pandanganku. Cantik sekali. Eri, sudah, lampunya sudah hijau. Jalankan mobilnya dengan baik. Ini bukan jalan ke bar. Kita tidak akan pergi ke bar. Aku ingin putus dengan Linda. Sekarang aku akan pergi ke villa untuk mengambil barang-barangku sendiri. Bolehkah aku meminjam mobilmu sebentar? Baik, karena kamu sudah mengambil keputusan, aku mendukungmu. Yuchenku, kamu benar-benar kembali. Eri, kenapa kamu bersama dengan wanita ini? Siapa wanita ini? Eri, apa maksudmu? Dia tidak mengenalku, berpura-pura saja. Linda, kita putus saja. Aku akan pindah sekarang. Kamu mau putus denganku demi wanita ini? Hentikan! Ini adalah urusan antara kamu dan aku. Tidak ada urusannya dengan orang lain. Aku sama sekali tidak mencintaimu. Aku tidak ingin memaksakan diri untuk terus seperti ini. Tenanglah. Sekarang adalah saat yang paling penting untuk memperebutkan hak waris. Aku tidak boleh membiarkan orang lain mendapatkan kelemahanku hanya karena seorang pria. Eri, bagaimana mungkin kau tidak mencintaiku? Kamu hanya lupa saja. Kamu makan begitu banyak obat yang kuberikan dan mempengaruhi psikolog. Mimpi saja jika Lukian ingin mengembalikan ingatanmu. Kamu sekarang sudah terpesona oleh wanita ini. Kamu tidak akan mendengarkan apa yang kukatakan. Aku bisa menghormati keputusan sementaramu karena aku mencintaimu. Dasar munafik. Wow, banyak orang di sini. Linda, tempatmu sangat ramai ya. Andreo, apa yang kau lakukan di sini? Kenapa dia datang? Kau belum pernah bertemu dengannya kan? Dia adalah kakak tiri Linda. Andreo, jangan panik. Aku diminta Yang Mulia untuk memberitahumu bahwa Yang Mulia ingin bertemu denganmu. Apa? Yang Mulia sudah sadar? Tentu saja, kenapa kamu tidak tahu? Aku baru saja bertemu dengan Yang Mulia dan ditugaskan untuk menangani banyak pekerjaan. Yang Mulia sudah sadar, bahkan memanggilnya sebelum aku. Tidak bisa ditunda lagi, aku harus segera menemui Yang Mulia. Bagaimanapun, hak waris adalah hal yang paling penting. Lukian, jangan bangga dulu. Setelah aku menjadi ratu, aku akan mengurus dirimu. Aku akan mengantarmu pulang dulu. Nona Lu, tunggu. Aku dengar grup Kuan sedang mengalami beberapa masalah. Aku ingin berbicara empat mata denganmu. Aku rasa tidak perlu seperti itu. Eri, kamu berhak menolak atas namanya. Kita bisa bicara, tapi Eri adalah temanku. Semua urusanku tidak akan menghindari dirinya, baik urusan pribadi maupun urusan pekerjaan. Oke, ayo kita pergi ke kafe di depan. Produk baru yang sedang dikembangkan oleh grup Kuan menjadi target seseorang. Tanpa kerjasama dengan pemasok bahan baku, tidak mungkin untuk memproduksi secara massal dan memasarkannya tepat waktu. Jika aku bisa memecahkan masalah pemasok untukmu, apa yang bisa kamu berikan untukku?
Ini... Aku akan menanganinya. Baiklah, aku percaya padamu. Supplier bukanlah masalah terpenting bagi grup Kuan. Kalau perusahaan di negara M tidak bersedia bekerja sama, grup Kuan bisa mencari perusahaan di negara sendiri atau negara lain untuk bekerja sama. Saat ini grup Kuan sedang diincar secara tidak adil, bahkan jika masalah pemasok terselesaikan, masih akan ada masalah lainnya. Aku dapat menjamin peluncuran produk baru grup Kuan dengan lancar, tapi memang pantas disebut presiden grup Kuan, meskipun dia kehilangan ingatan tapi otaknya tidak rusak. Sekali lihat saja sudah tahu masalah utamanya, tarik ulur. Baik, jika kamu bisa menyelesaikan masalah pemasok dan pasar, produk baru ini, grup Kuan akan menandatangani hak agen denganmu. Suamiku hanya berjanji memberikan hak agen, tapi tidak memberikan jangkauan agen. Kamu bilang begitu. Bagaimana dengan Nona Lu? Apa dia juga memiliki pemikiran yang sama? Jika Tuan Andre bersedia, besok kamu bisa datang ke grup Kuan untuk menandatangani kontrak. Baik, kalau begitu aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Harry, aku yang telah meremehkanmu. Pantas saja Nona Lu dan adikku menyukaimu.